Memiliki rumah sendiri adalah sebuah impian bagi hampir setiap keluarga di Indonesia. Dan skema KPR hadir sebagai jembatan emas yang mewujudkan impian tersebut. Tapi sayangnya, pada zaman sekarang, rumah bukan lagi tentang kebutuhan, tapi udah jadi ajang pembuktian. Rumah nggak lagi hanya sebagai tempat tinggal, tapi udah jadi simbol status sosial dan tolak ukur seberapa berhasil seseorang dalam hidup. Terus apa jadinya kalau seseorang membeli rumah bukan karena alasan kebutuhan, tapi karena gengsi? Banyak dari mereka yang nekat ambil KPR tanpa benar-benar memikirkan kondisi keuangan. Hal tersebut dilakukan karena serta-merta pengen kelihatan mapan dan berhasil. Belum lagi ditambah tekanan sosial yang menganggap seolah-olah kalau belum punya rumah belum dianggap layak untuk menikah. Banyak masyarakat mempunyai pola pikir harus punya rumah terlebih dahulu sebelum menikah biar nanti hidup bisa terjamin. Makanya nggak heran banyak orang yang terjebak skema KPR yang belum tentu menguntungkan dan pelan-pelan buat mereka jadi miskin. Karena yang pasti, lu nggak cuma pusing tentang persoalan cari uang, tapi lu juga bakal dihantuin beban cicilan sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, makanya di video kali ini, gua bakal bahas kenapa banyak orang yang jatuh miskin setelah ambil KPR rumah. Semua jawabannya udah gua bahas di dalam video ini, so disimak sampai habis. Pada masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat yang masih tradisional, rumah masih menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki sebelum menikah. Mereka mempunyai pola pikir kalau rumah udah harus berdiri duluan sebelum adanya akad. Tapi terkadang mereka lupa kalau zaman udah berubah, inflasi makin tinggi, lapangan pekerjaan terbatas, dan ekonomi nggak stabil. Kalau zaman dulu, orang dengan gaji UMR itu masih besar harapan untuk punya rumah karena harga tanah dan bangunan masih masuk akal kala itu. Berbeda dengan zaman sekarang, yang mana penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia nggak mampu lagi menggapai untuk beli rumah secara cash. Dimana kita tahu kalau perbandingan penghasilan dan harga rumah zaman sekarang itu udah kayak langit dan bumi, saking jauh gapnya. Tapi walaupun kondisinya seberat itu, ekspektasi sosial tetap nggak berubah. Nggak ada ruang buat kompromi. Anggapan harus punya rumah sebelum menikah akhirnya menjadi beban bagi banyak para anak muda di zaman sekarang. Sampai ada statement, kalau lo belum punya rumah, lo belum dianggap jadi laki-laki seutuhnya. Dan untuk sisi perempuan, seringkali dibayangi rasa takut kalau nanti bakal diremehkan atau dipandang nggak serius jika pasangannya belum bisa menyiapkan rumah sebelum menikah. Masalahnya hal ini tuh nggak dilihat secara rasional, tapi dilihat secara egosentrik. Dan pola pikir seperti ini sudah mendarah daging secara turun-temurun di masyarakat tradisional Indonesia. Karena hal tersebut, banyak orang yang akhirnya nekat ambil keputusan buat KPR jangka panjang, walaupun sebenarnya finansial mereka belum layak. Uang muka yang dibayar dengan hasil dana pinjaman dari tempat lain dan cicilan bulanan yang bisa sampai dengan setengah gaji, tapi mereka tetap aja ambil karena takut dianggap nggak layak, nggak serius, dan nggak bisa memenuhi tuntutan sosial yang ada. Nggak bisa dipungkirin, banyak dari orang zaman sekarang beli rumah bukan karena kebutuhan, tapi melainkan karena gengsi dan status sosial. Mereka pengen dianggap mapan, tapi bukan dari segi finansial, tapi melainkan dari pencapaian berbentuk bangunan rumah yang bisa dilihat mata semua orang. Banyak dari mereka yang ekonominya jauh dari stabil, tapi rela ambil KPR demi dianggap mapan dan berhasil. Punya rumah menjadi lebih penting dari apapun, bahkan rela mengorbankan kestabilan finansial demi hal yang belum tentu bijak untuk dilakuin. Banyak dari calon debitur hanya berfokus pada satu pertanyaan, apakah cicilan per bulannya terjangkau atau enggak? Dan mereka seringkali lupa bahwa hidup nggak hanya tentang mencicil rumah. KPR bukan hanya tentang cicilan pokok dan bunga, ada biaya-biaya lainnya, seperti pajak bumi dan bangunan, iuran keamanan dan kebersihan, biaya perawatan rumah, serta biaya listrik dan air, yang biasanya lebih besar daripada rumah kontrakan. Tapi masalahnya, masyarakat zaman sekarang kebanyakan gengsi. Di banyak kalangan, punya rumah menjadi sebuah hal yang harus bisa dicapai secepat mungkin. Nah, ini bisa jadi hal yang menjerumuskan. Beli rumah seringkali dilakukan dengan pertimbangan tekanan sosial dan rasa gengsi, bukannya dengan pertimbangan finansial yang matang. Cicilan mereka untuk KPR bisa membebani mereka bertahun-tahun lamanya. Bahkan di beberapa kasus, cicilan rumah bisa lebih besar dari penghasilan yang mereka dapat. Dan ironisnya, mereka harus berjuang dan bertahan hidup dengan sisa uang yang sedikit itu. Padahal hal kayak gini tuh bisa dihindarin kalau aja mereka bisa berpikir lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih bijak.
Mereka berpikir kalau punya rumah akan dianggap mapan, dihargain, dan dihormati. Padahal pada praktiknya, orang kadang nggak terlalu peduli sama kehidupan lu, karena mereka udah sibuk dengan hidupnya masing-masing. Banyak orang jatuh miskin setelah KPR bukan karena penghasilan mereka kecil, tapi karena mereka nggak benar-benar ngerti gimana cara kerja dari skema KPR itu sendiri. Kebanyakan KPR di Indonesia itu menggunakan sistem suku bunga mengambang atau floating rate, yang artinya suku bunga bisa berubah sewaktu-waktu. Di awal-awal tahun, biasanya 1-5 tahun pertama, bank bakal nawarin suku bunga fix atau suku bunga tetap yang sangat rendah. Pada fase ini, cicilan bakal terasa ringan. Namun, setelah masa fix ini berakhir, suku bunga akan disesuaikan dengan kondisi pasar. Nah, jika suku bunga acuan Bank Indonesia sedang naik, maka cicilan bulanan bisa ikut melonjak drastis. Makanya nggak heran, banyak dari mereka yang ambil KPR nggak siap buat menghadapi kenaikan ini. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa fluktuasi suku bunga kerap mempengaruhi kredit perumahan. Ditambah lagi, literasi keuangan masyarakat kita masih minim banget. Banyak dari mereka nggak tahu tentang apa itu bunga floating, bunga fix, BI rate, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka mempunyai pola pikir yang penting bisa bayar DP dan cicilan awal, langsung tanda tangan ambil KPR. Bunga fix di awal yang terasa rendah dan seringkali menipu mereka yang nggak ngerti tentang sistem ini. Mereka berpikir jumlah cicilan segitu akan terus stabil sampai lunas. Tapi pada kenyataannya, setelah masa fix berakhir, bunganya bakal berubah jadi floating. Nah, kalau lu nggak siap, lu bakal kelagapan banget dengan hal tersebut. Dan kasus kayak gini udah banyak banget kejadian. Masalah lainnya, kebanyakan orang juga nggak menghitung total biaya KPR jangka panjang. Mereka cuma fokus ke DP dan cicilan per bulan. Mereka nggak sadar kalau pada akhirnya total biaya yang mereka bayar bisa 2 kali lipat dari total harga rumah aslinya. Dan ketika mereka sadar, semuanya udah terlambat. Karena sekalinya lu udah taken dan masuk ke sistem ini tanpa pemahaman, lu bakal habisin belasan hingga puluhan tahun hidup lu buat lunasin beban yang lu sendiri nggak paham dengan skemanya. KPR itu ibaratkan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia adalah alat yang ampuh untuk mewujudkan mimpi seseorang untuk memiliki rumah. Tapi di sisi lain, ia juga bisa menjadi jebakan finansial. Jika diambil tanpa perencanaan matang, pemahaman yang baik, dan dana darurat yang memadai. Memiliki sebuah rumah adalah investasi jangka panjang yang mulia. Namun, jangan sampai impian tersebut justru mengorbankan stabilitas finansial lu dan keluarga. Lakukan riset, hitung dengan cermat, dan siapkan segala skenario terburuk sebelum lu memutuskan untuk mengambil KPR. Dengan begitu, rumah yang lu tempati akan benar-benar terasa sebagai rumah yang memberi rasa tenang, bukan seperti penjara yang penuh dengan beban dan kekhawatiran. Nah, kalau menurut lu gimana nih tentang fenomena KPR ini? Coba tulis di kolom komen. Jika lu suka videonya, jangan lupa like, share, dan bantu subscribe channel ini agar dapat berkembang terus setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Bye!